Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Fitri, NIM 3319150. Saya dari lokal PS 4D. Saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya memahami komunikasi bisnis Islam. Yaitu kita terlebih dahulu harus mengetahui itu apa arti dari komunikasi. Komunikasi merupakan kegiatan bertukar pesan antara dua orang atau lebih. Sedangkan komunikasi bisnis adalah merupakan aktivitas bertukar pesan antara dua orang atau lebih dengan bertujuan mengenai lingkungan kegiatan bisnis. Sedangkan komunikasi bisnis Islam merupakan kegiatan bertukar pesan antara dua orang atau lebih lingkungan bisnis dengan dilandasi hukum Islam. Ada beberapa prinsip yang harus diketahui dalam komunikasi Islam. Yang pertama yaitu prinsip qaula sadida, yaitu komunikasi isinya benar. Dalam komunikasi qaula sadida, kita harus berkata jujur, tidak berbohong agar mengandung maksud bahwa setiap muslim harus memastikan bahwa ia menyampaikan hal yang benar-benar terjadi atau benar-benar fakta dan jujur. Selanjutnya yaitu juga ada komunikasi bisnis qaula baliga, yaitu komunikasi memiliki dampak dan efektif, yaitu pebisnis muslim juga sebaiknya menyusun komunikasi agar mampu memberikan pengaruh bagi pendengarnya, yaitu kita sebagai pebisnis harus bisa menyampaikan suatu produk atau bisnis yang kita jalankan agar mudah dipahami oleh konsumen atau orang yang mendengarkannya. Selanjutnya yaitu prinsip komunikasi qaulan ma'ruf, yaitu komunikasi mengandung kata-kata baik. Komunikasi ini bagi pebisnis muslim juga sebaiknya menggunakan pesan berupa kata-kata yang ma'ruf, yaitu baik, seperti tidak menyinggung atau menyakiti orang lain, menggunakan kata-kata yang pantas, sopan, menepati janji. Selanjutnya itu komunikasi dengan ucapan mulia, yaitu qaulan karimah. Komunikasi qaulan karimah harus menunjukkan penghormatan kepada lawan komunikasi, tidak merendahkan orang lain, sopan dan melihat lawan bicara apakah lawan bicara kita itu di atas usia kita, sama besar dengan kita, atau lebih kecil daripada kita. Selanjutnya yaitu ada komunikasi qaulan layyina, yaitu komunikasi yang lemah lembut. Komunikasi ini kita harus berkomunikasi dengan lemah lembut atau baik kepada lawan bicara kita atau lawan pada kita pebisnis. Seperti ia melakukan misalnya kita melakukan kesalahan, biasanya mengkoreksi atau menyampaikan kebenaran. Jadi kita harus berkata lemah lembut kepada pebisnis yang kita koreksi atau kita berikan masukan. Selanjutnya itu ada juga qaulan masyura, yang komunikasi yang mudah dipahami. Komunikasi qaulan masyura adalah pentingnya menggunakan kata-kata yang mudah orang lain mengerti, sehingga orang lain bisa memahami apa yang kita sampaikan, agar terjalinnya komunikasi yang baik antara dua pihak atau lebih. Ada beberapa contoh tentang komunikasi bisnis Islam. Yang pertama yaitu contoh komunikasi bisnis Islam dalam kegiatan promosi atau periklanan, yaitu kegiatan promosi yang menjajakan produknya layaknya adalah gerbang yang membuat para konsumen datang untuk membeli produk tersebut. Contohnya yaitu produknya yang perusahaan tersebut tawarkan ada produk yang halal. Contohnya seperti makanan, yang seperti makanannya seperti keripik singkong, keripik ubi atau lainnya. Dan juga ada contoh komunikasi bisnis Islam dengan calon pembeli atau pengguna. Seperti komunikasi yang lazim perusahaan lakukan adalah melakukan tawaran-menawar secara pribadi. Biasanya wakil perusahaan yang mengurus kegiatan ini adalah CS atau Consumer Service.
Ada beberapa contoh komunikasi calon pembeli atau penggunanya, seperti membuka percakapan dengan salam dan mengajak untuk saling berkenalan dari antara CS sebagai pebisnis dengan calon pembeli. Dalam tahap negosiasi, CS juga harus jujur dalam menyampaikan detail produknya. Apakah produk itu harganya sekian, harus detail semuanya. Selanjutnya, CS menyesuaikan pilihan kata sesuai dengan latar lawan bicaranya. Tidak ada kata-kata jorok atau kasar yang keluar. Contohnya, tidak menyinggung perasaan konsumen saat kita berbicara atau lawan bicara kita tersebut. Contoh selanjutnya itu ada juga contoh komunikasi bisnis sistem atasan dan bawahan. Selain dengan pihak eksternal perusahaan, komunikasi bisnis juga menggunakan prinsip Islam juga perlu tegak di level internal. Salah satunya dalam praktik komunikasi antara atasan dan bawahan atau sebaliknya. Komunikasi antara atasan dan bawahan adalah atasan harus bersikap baik kepada bawahannya walaupun dia memiliki pangkat yang lebih tinggi daripada bawahannya. Seperti saat bertemu bawahannya, mereka menyapanya dengan baik dan sopan, serta bawahannya juga menjawabnya dengan baik dan sopan. Selanjutnya yaitu ada juga contoh komunikasi bisnis internal sesama pegawai. Selain antara atasan dan bawahan, gesekan juga sangat sering terjadi antara sesama pegawai. Islam juga punya seperangkat prinsip komunikasi yang bisa setiap pegawai terapkan ketika bekerja dalam satu naungan bisnis perusahaan. Implementasi komunikasi bisnis di antara sesama pegawai atau karyawan. Saling mengenal satu sama lain antara pegawai yang satu dengan yang lain agar terjalinnya komunikasi yang baik antara pegawai yang satu dengan yang lain. Agar tidak ada percecokan antara pegawai yang satu dengan yang lain karena kurangnya komunikasi dalam suatu perusahaan tersebut antara pegawai yang satu dengan yang lain. Selanjutnya itu adapun contoh tentang komunikasi bisnis dengan mitra pendukung perusahaan. Komunikasi menjadi objek komunikasi adalah rekanan yang mendukung kelangsungan perusahaan. Seperti orang yang menanam saham di perusahaan kita harus berkomunikasi dengan baik dan benar kepada yang memberikan saham kepada perusahaan kita. Harus memberikan kata yang jujur dan benar tentang pemilik saham dan yang menerima saham. Baiklah, itulah penyampaian dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.